Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih dan Solihah di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Miss Nunu dalam pembelajaran tematik. Nah, Solih dan Solihah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah mudahkan langkah kita untuk menerima materi hari ini. Sikap berdoa. Let's pray, hands on pray, and bend my hands. Let's pray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Amin ya rabbal alamin. Nah, Solih dan Solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang kegunaan benda. Namun, sebelum ke materi hari ini, Miss Nunu mau review sedikit nih tentang wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Miss Nunu akan mereview dengan menyanyikan lagu Wujud Benda. Seperti ini Solih dan Solihah. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, dan gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Benda gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Wah, hebat, Masya Allah. Solih dan Solihah bisa mengulanginya kembali ya di rumah dan juga dihafalkan tentunya, agar Solih dan Solihah bisa hafal ciri-ciri dan sifat dari setiap wujud benda. Silahkan disimak dengan baik ya video pembelajaran hari ini. Happy watching! Oke, Solih dan Solihah, hari ini kita masih akan belajar bahasa Indonesia tentang kegunaan benda. Nah, Solih dan Solihah, tentunya di lingkungan sekitar banyak sekali benda yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap benda tentunya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada salah satu contoh benda yang selalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Solih dan Solihah pasti sering ya memakai benda ini saat sekolah. Ini benda apa ya? Betul, ini adalah pensil. Nah, kemudian kita lihat, pensil bentuknya apa ya? Apakah Solih dan Solihah masih ingat? Betul sekali, bentuknya adalah tabung. Jadi, untuk bagian atas pensil itu berbentuk tabung. Kemudian, wujud bendanya apa ya? Apakah Solih dan Solihah masih ingat? Ya, betul sekali. Pensil termasuk benda padat. Karena pensil saat diletakkan dimanapun akan tetap dan tidak berubah. Kemudian, pensil itu berguna untuk apa ya? Betul sekali. Pensil digunakan untuk kita menulis. Nah, kita lihat contoh benda yang lain. Ini benda apa ya? Betul, good job. Ini adalah jam dinding. Jam dinding bentuknya apa ya, Solih dan Solihah?
apakah bulat? Tentu bukan ya. Jam dinding bentuknya lingkaran. Kemudian, jam dinding termasuk wujud benda apa ya? Hebat, termasuk benda padat. Lalu, jam dinding digunakan untuk apa ya? Betul sekali. Jam dinding digunakan untuk mengetahui waktu. Jadi, jika tidak ada jam, tentunya kita tidak akan tahu waktu yang kita lalui. Nah, Soli dan Solihah, di sini Miss Nunu mempunyai banyak contoh-contoh benda yang tentunya kita sering gunakan sehari-hari. Yang pertama, ada benda apa ya? Biasanya, benda ini kalian temukan di kamar. Ya, betul sekali. Ini adalah lemari. Lemari ini digunakan untuk menyimpan pakaian. Kemudian, benda selanjutnya ada apa ya? Benda ini biasanya kalian temukan di kamar mandi. Benda apakah itu? Betul, itu adalah sabun cair. Sabun cair ini digunakan untuk membersihkan badan. Nah, biasanya jika kalian mandi tanpa menggunakan sabun, tidak akan bersih ya, karena air saja tidak cukup dan tentunya tidak akan wangi. Sabun cair ini adalah termasuk wujud benda cair. Kemudian, benda yang ketiga adalah benda ini biasanya digunakan ayah atau ibu kalian. Benda apakah itu? Betul, itu adalah cangkir. Nah, cangkir ini biasanya digunakan untuk tempat air minum. Namun, biasanya cangkir digunakan untuk minuman yang hangat, seperti teh atau kopi. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat benda ini? Ya, biasanya kalian akan temukan benda ini di dapur. Wah, benda apa ya itu? Betul sekali, itu adalah gas LPG. Nah, gas LPG ini untuk bahan bakar kompor gas. Jika tidak ada gas LPG, tentunya ibu kalian atau ayah kalian dan orang sekitar rumah tidak bisa memasak makanan. Gas LPG ini adalah tentunya termasuk wujud benda gas. Selanjutnya, yang kelima adalah, nah ini juga sama ya Soli dan Solihah, biasanya ditemukan di dapur. Tanpa benda yang satu ini tentunya kalian tidak bisa menggoreng. Apakah itu? Ya, ini adalah minyak goreng. Minyak goreng untuk menggoreng bahan-bahan makanan yang akan kalian masak. Minyak goreng tersebut adalah termasuk wujud benda cair. Kemudian, yang terakhir, ada benda apakah itu? Ya, benda ini tentunya sebagian dari kalian sangat suka ya. Ini adalah, betul, balon. Nah, balon ini memerlukan udara untuk menggelembung. Dan udara termasuk wujud benda gas. Nah, balon ini biasanya digunakan untuk bermain anak-anak. Atau biasanya balon ini digunakan untuk menghias ruangan ketika ada acara. Bagaimana Soli dan Solihah? Tentunya banyak sekali ya benda yang kita temukan dan tentunya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga Soli dan Solihah bisa mengetahui lebih banyak lagi kegunaan benda yang ada di sekitar kalian. Ayo mengamati. Nah, Soli dan Solihah, apakah melihat banyak benda pada gambar yang sudah Miss Nunu tunjukkan?
Ya, tentunya kalian melihat banyak sekali benda ya di sini. Ada kursi, ada meja, ada tempat tidur, ada bola, jendela, jam dinding, dan masih banyak yang lain. Soli dan solihah, selain benda mempunyai kegunaan bagi kehidupan kita, ternyata dari benda-benda tersebut dibuat dengan bahan yang berbeda-beda, seperti kayu, plastik, kaca, kertas, ataupun yang lainnya. Sebelumnya, tadi kita sudah melihat nih, banyak sekali benda yang ada pada gambar yang tadi. Sekarang, mari kita ketahui apa sih kegunaan dari benda yang sudah tadi kita lihat pada gambar sebelumnya. Yang pertama, ada gambar apa ya? Betul, ada meja. Yang kedua, ada gambar apa? Ada kursi. Good job. Dan yang ketiga, ada apa ya? Ada bola. Dan terakhir, ada apa? Betul, ada jendela. Mari kita pasangkan antara benda dan juga kegunaannya. Yang pertama ada meja. Meja kegunaannya untuk apa ya? Coba Soli dan Solihah baca pada tulisan yang sudah muncul di sebelah kanan. Apakah untuk sirkulasi udara? Tentu bukan ya. Apakah untuk belajar dan menulis? Ya, betul. Meja digunakan untuk belajar dan juga menulis. Kemudian kita ke benda selanjutnya. Kursi berguna untuk apa ya? Apakah untuk mainan anak-anak? Tentu bukan ya. Apakah untuk duduk? Pintar, good job. Betul sekali. Kursi tentunya untuk kita duduk. Selanjutnya yang ketiga, ada apa itu? Betul, ada bola. Nah, bola ini digunakan untuk apa ya? Jawabannya hanya tinggal tersisa dua saja, yaitu untuk sirkulasi udara dan juga untuk mainan anak-anak. Manakah yang betul? Ya, betul. Tentunya bola digunakan untuk mainan anak-anak. Selanjutnya, jendela. Jendela, pilihan jawabannya tinggal satu, yaitu untuk sirkulasi udara yang kita hirup. Soli dan Solihah, dari keempat benda yang sudah Miss Nunu tunjukkan, kira-kira bahannya dari apa saja ya? Coba kita lihat. Mana benda yang dibuat dengan bahan kayu? Betul sekali, yaitu ada meja dan juga kursi. Nah, biasanya bahan yang terbuat dari kayu itu lebih berat dan juga lebih keras Soli dan Solihah. Kemudian, mana ya benda yang dibuat dari bahan plastik? Betul, tentunya ada bola. Nah, bola ini terbuat dari plastik. Untuk benda yang terbuat dari plastik, tentunya dia lebih ringan, kemudian lebih tahan lama. Yang terakhir ada jendela. Jendela terbuat dari apa ya? Betul, tentunya jendela terbuat dari bahan kaca. Good job Soli dan Solihah. Biasanya kaca ini memiliki kelebihan dibandingkan kayu dan plastik. Bahan dari kaca ini biasanya memiliki sifat yang tembus pandang, sehingga benda yang di belakangnya dapat dilihat. Tetapi kaca juga mempunyai kelemahan, yaitu lebih mudah pecah dibandingkan bahan-bahan yang lainnya. Bagaimana Soli dan Solihah? Sekarang kita sudah tahu ya, ternyata banyak sekali benda di sekitar kita yang mempunyai kegunaan yang sangat bermanfaat bagi kita. It's time for exercise. Karena tadi kita sudah banyak tahu tentang benda-benda yang memiliki kegunaan bagi kita, maka sekarang waktunya untuk latihan.
latihan hari ini, silakan Soli dan Soliha mengerjakan buku pada halaman 98. Caranya, Soli dan Soliha silakan cari benda yang ada di sekitar rumah. Soli dan Soliha cukup menuliskan 5 benda, kemudian menuliskan kegunaan dari benda tersebut. Reminder, tugas hari ini silahkan Soli dan Soliha kerjakan tugas pada buku halaman 98. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto. Jangan lupa kirimkan ke Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semangatnya hari ini, Soli dan Soliha. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.